sesuatu ukhfiya yang disembunyikan apa malahum untuk mereka. Apa itu min qurrati ayunin berupa hal-hal yang menyenangkan hati, jazaa'an bima kanu ya'malun sebagai balasan terhadap apa yang mereka dahulu lakukan di dunia. Ayat artinya fala ta'lamu nafsun, tidak akan mengetahui seseorang ma iddakharallahu akan sesuatu iddakharah yang menyimpan Allah, siapa Allah, lihaulail mu'minina untuk orang-orang yang beriman, mimma nyatanya dari sesuatu berupa sesuatu taqarruh yang senang bihi dengan ma'al ainu apa hati yang bisa menyejukkan hati, wayan syarihu dan lapang lahu bagi ma as-sadru apa dada, jazaan sebagai balasan lahum bagi mereka, ala amalihim as-salihati atas amal perbuatan soleh mereka. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqah la yastawun. Apakah sama orang yang beriman? Apakah orang yang beriman kaman kana fasiqah seperti orang yang fasik? La yastawun, tidak sama. Afaman kana mutian, apakah adapun orang kana yang ada siapa man mutian ialah taat lillahi wa rasulihi, taat kepada Allah dan Rasulnya, musaddiqan lagi membenarkan biwa'dihi dengan janjinya Allah, wa wa'idihi dan ancamannya Allah, misluman ialah seperti orang kafaro yang kafir siapa man billahi kepada Allah wa rasulihi dan Rasulnya, wa kadzdzaba dan mendustakan siapa man bil yaumil akhiri kepada hari akhir. Jawaban pertanyaan itu la yastawuna, tidak sama mereka indallahi di sisi Allah. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, falahum jannatul ma'wa maka ialah bagi mereka adapun surga ma'wa, nuzulan sebagai balasan, bima kanu ya'malun terhadap apa yang kanu ada mereka ya'malun ialah melakukan. Ay al-ladina amanu artinya adapun orang-orang yang beriman billahi kepada Allah, wa amilu dan mereka melakukan bima terhadap sesuatu, melaksanakan terhadap sesuatu umiru yang diperintahkan mereka bihi dengan ma, fajazauhum maka adapun balasan mereka jannatun ialah surga-surga, ya'wuna yang bertempat tinggal mereka ilaiha kepada jannat, wa yuqimunah dan mereka kekal fi na'imiha di dalam kenikmatan surga, dhiyafatan lahum sebagai bentuk jamuan, lahum bagi mereka, jazaan sebagai bentuk balasan lahum bagi mereka, bima kanu ya'malun terhadap apa yang mereka lakukan fid dunya di dunia, bi ta'atihi dengan mentaati Allah. Wa ammal ladzina fasaku fa ma'wahumun nar, sedangkan adapun orang-orang yang fasik maka adapun tempat tinggal mereka adalah neraka. Kullama aradu ay yakhruju minha, setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, wa'idu mereka dikembalikan fiha ke dalam neraka. Wakila dan dikatakan lahum bagi mereka, dzuku rasakanlah oleh kalian adzaban nari akan siksa neraka, alladzi kuntum bihi tukadzibun yang dulunya kalian mendustakan bihi dengan adzaban nar. Kamu di dunia dulu mendustakan bahwa akan ada siksa neraka, buktinya tidak mau bertakwa kepadaku, sekarang rasakan kata Allah adzaban nar. Wa ammal ladzina kharaju an taatillah, adapun orang-orang yang keluar menyimpang dari taat kepada Allah, wa amilu bima'asihi dan melakukan kemaksiatan kepada Allah, fa mustaqarruhum maka adapun tempat tinggal mereka jahannamu ialah jahannam,
Kullama aradu setiap kali mereka ayyakhruju setiap kali mereka hendak keluar minha dari jahannam, wa'idu fiha mereka dikembalikan ke dalam jahannam. Wakila dan dikatakan lahum bagi mereka, tawbihan wa taqri'an sebagai bentuk celaan kepada mereka, dzuqu adzaban nar rasakanlah oleh kalian akan siksa neraka alladzi kuntum bihi tukadzibun yang neraka itu kuntum ada kalian bihi dengan alladzi tukadzibuna ialah mendustakan fid dunya ketika di dunia. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Walanudhiqannahum dan sungguh kami akan merasakan kepada mereka minal adzabil adna dari siksa yang ringan, dunal adzabil akbar tidak siksa yang besar yang dahsyat, la'allahum yarji'un agar supaya mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Artinya wa nadudhiqanna haula'il fasikin, kami akan merasakan menimpakan kepada mereka yang fasik, al-mukadzibina yang mendustakan, minal adzabil adna merasakan terhadap siksa yang ringan, minal bala'i berupa bala, wal mihani dan ujian, wal masaibi dan musibah-musibah fid dunya di dunia, qabla al-adzabil akbar sebelum merasakan azab yang dahsyat yaumul qiyamati pada hari kiamat. Orang-orang yang fasik di dunia ini hakikatnya sudah diberikan azab tapi ringan. Passwordnya sudah ada musibah, bencana dan seterusnya, sebelum nanti mereka akan merasakan azab yang sangat dahsyat di akhirat. Haitsu yu'adzabuna fi nari jahannam, di mana mereka akan disiksa di neraka jahanam. Tujuannya diberikan siksa yang ringan di dunia itu la'allahum yarji'un agar supaya mereka bisa kembali ke jalan yang benar, wa yatubuna min dzunubihim dan mereka bertaubat dari dosa dan kesalahan mereka. Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih, adakah orang yang lebih zalim? Wa man adzlamu, adakah orang yang lebih zalim? Mimman dzukira, dibandingkan orang yang dzukira diberikan peringatan siapa man bi ayati rabbih, melalui ayat-ayat Tuhannya. Summa a'rada, kemudian ia berpaling, anha dari ayat-ayat Tuhannya. Inna, sesungguhnya kami, minal mujrimin, terhadap orang-orang yang durhaka, muntakimun, ialah akan memberikan balasan. Wala ahada asyaddu dzulman, tidak ada seorang yang lebih parah kezalimannya, linafsihi, untuk dirinya. Tidak ada seorang pun yang lebih parah kezalimannya terhadap dirinya sendiri, mimman, dibandingkan orang wuidah yang diberikan nasihat bidalailillah, dengan tanda-tanda kebesaran Allah, tetapi summa a'rada an dzalika, kemudian ia berpaling dari itu, kullihi, semuanya. Falam yatta'idz bima wa'idihi, lalu ia tidak mengambil pelajaran bima wa'idihi, dengan nasihat-nasihat Allah. Walakinnahu, akan tetapi man itu, ahad itu, istakbaru anha, merasa sombong, anha dari mawa'id. Inna, sesungguhnya kami, minal mujrimin, dari orang-orang yang durhaka, alladzina a'radu an ayatillah, yang mereka ini berpaling dari ayat-ayat Allah, wa hujajihi, dan hujah-hujah Allah, walam yantafi'u biha, dan tidak mengambil manfaat biha, dengan ayat dan hujahnya Allah. Sesungguhnya kami, muntakimun, ialah orang yang akan membalas, memberikan balasan. Walaqad atayna Musal kitaba fala takum fi maryatin min liqa'ihi waja'alnahu hudan li bani Israil. Walaqad atayna, dan sungguh telah mendatangkan kami Musa kepada Nabi Musa, mendatangkan Alkitab, akan kitab Taurat. Fala takun, maka jangan ada engkau Muhammad, fala takun, maka jangan ada engkau Muhammad, fi maryatin, dalam keraguan, min liqa'ihi, dari berjumpa
dengannya, dengan Musa. Iya, min liqaihi, dari bertemu dengan Musa. Wa ja'alnahu, dan menjadikan kami hu akan Nabi Musa, hu akan kitab. Wa ja'alnahu, dan kami menjadikan hu akan kitab, hudan, sebagai petunjuk li Bani Israil, bagi Bani Israil. Walaqad atayna Musa at-Taurata, dan sungguh kami telah menurunkan kepada Musa at-Taurata, akan Taurat, kama atainaka, sebagaimana kami mendatangkan kepadamu, ayyuhar rasul, wahai rasul, yakni Muhammad, sebagaimana kami mendatangkan kepadamu Muhammad Al-Qur'an, akan Qur'an. Fala takun, maka jangan ada engkau wahai Muhammad, fi syakkin, di dalam keraguan, min liqa'i Musa, jangan engkau ragu dalam ragu min liqa'i Musa, dari bertemu Nabi Musa, Lailatul Isra wal Mi'raj, pada malam Lailatul Isra dan Mi'raj. Itu Nabi ketemu dengan Nabi Musa di langit yang ke-6. Bahkan jasanya Nabi Musa inilah yang kemudian menyebabkan sholat yang asalnya 50 dikurangi menjadi 5. Bahkan dalam riwayatnya Rasulullah masih dipaksa ketika sudah dikorting 5 sampai tinggal 5. Balik lagi engkau wahai Muhammad, umatku itu besar-besar hanya diberikan kewajiban sholat pagi dan sore, itu pun banyak yang tidak kuat. Balik lagi. Tapi Rasulullah menjawab, inni qad istahyaitu, aku sudah malu, minta bonus terus ke Tuhan. Andai Rasulullah masih berangkat lagi, mungkin sholat kita itu 3. Duhur, asar 1, maghrib, isya 1, subuh 1. Di Quran 3 sholat itu. Jadi kalau orang hanya memahami Quran, sholat itu hanya 3. Aqimis sholatah liduluki syamsi, ini duhur. Bi asar, ila ghasyakil lail, tenggelam, datangnya malam, menjelangnya malam, maghrib dan isya. Wa Qur'anal fajri, subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Nah, ini hanya 3. Tapi kemudian ada penjelasan hadis, karena Quran itu mujmal, harus ditafsiri dengan hadis. Shallu kama ra'aitumuni. Dan juga ya perbuatan Nabi dan para sahabat yang sholatnya itu 5 waktu. Wa ja'alna at-Taurata hidayatan li Bani Israil, dan kami jadikan Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israil, tad'uhum, yang mengajak engkau hum akan Bani Israil, ilal haqqi, kepada kebenaran, wa ila tariqim mustaqim, dan kepada jalan yang benar. Karena Bani Israil ini juga keturunannya menjadi umat Nabi Muhammad di Madinah, yakni kelompok Yahudi. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Wa ja'alna, dan menjadikan kami minhum, terhadap Bani Israil, kami menjadikan di antara mereka itu a'immatan, para pemimpin, yahduna, yang memberikan petunjuk mereka, bi amrina, dengan perkara kami, dengan perintah kami, lamma sabaru, ketika mereka sabar. Ketika mereka sabar, kami jadikan mereka pemimpin. Jadi syaratnya pemimpin memang harus sabar. Kalau dibuli tidak sabar, bisa bahaya negara ini. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan ada siapa mereka a'immah bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, yuqinuna, mereka yakin. Wa ja'alna min Bani Israil, dan kami jadikan dari kalangan Bani Israil hudatan, orang-orang yang memberikan petunjuk, wa du'atan, dan para da'i. Du'at jami' dari da'in. Wa du'atan ilal khair, dan para pendai, para pendakwah, ilal khair, kepada kebaikan. Ya'tammu bihin nasu, yang bermakmum, bihim, kepada mereka, a'immah atau hudah, annasu, siapa manusia, wa yad'unahum, dan mengajak siapa a'immah atau hudat,
ila tauhid, kepada tauhid, wa ibadatillahi wahdahu, dan beribadah kepada Allah halis sendirinya Allah, wa ta'ati, dan mentaati Allah. Wa innama nalu, hanya saja mereka mendapatkan hadi darajatal aliyata, kepada kedudukan yang mulia ini, kedudukan yang tinggi ini, menjadi pemimpin, hina sabaru ala awamirillah, ketika mereka bersabar terhadap perintah-perintah Allah, wa tarka zawajirihi, dan ketika mereka sabar ala tarki zawajirihi, atas meninggalkan larangan-larangan Allah, wa da'wati ilaihi, dan sabar untuk berdakwah ilaihi, kepada Allah, wa tahammulil ada, dan sabar dalam memikul penderitaan fi sabilihi, di jalan Allah. Wa kanu bi ayatillahi wa hujajihi yuqinun, dan ada siapa mereka ini dengan ayat-ayat Allah dan hujah-hujah Allah, yuqinun, ialah berkeyakinan, meyakini. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yahtalifun. Sesungguhnya Tuhanmu Muhammad, huwa adalah zat, yafsilu, yang akan memutuskan, bainahum, di antara mereka kufar, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fima kanu fihi yahtalifun, tentang sesuatu kanu yang ada siapa mereka, fihi, dalam ma, yakhtalifun, ialah berselisih pendapat. Artinya inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, ayyuhar rasul, wahai utusan, wahai Nabi Muhammad, yaqdi, akan memutuskan, bainal mu'minina wal kafirin, Allah akan memutuskan antara orang mukmin dan orang kafir, min bani Israil wa wairihim, nyatanya dari kalangan Bani Israel dan lain mereka, yaumal qiyamati, kelak pada hari kiamat, memutuskan bil adli, dengan penuh keadilan, fima ikhtalafu, tentang sesuatu yang mereka berselisih pendapat, fihi, di dalam ma, bayannya ma min umuriddin, tentang urusan agama. Orang Kristen yakin bahwa agama mereka ajarannya itu, dan mereka menganggap kita ini sesat, domba-domba yang sesat. Kita juga mengatakan mereka itu sesat karena telah menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, dan tidak ada keputusan sampai saat ini. Mereka, orang Islam, menganggap agama kita yang benar, mereka juga menganggap agama mereka yang benar. Tapi nanti di akhirat Allah akan menjadi pemutus. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamah wa yujazi kulla insanin bi'amalihi, dan Allah akan membalas, wa yujazi, dan membalas, siapa rabbuka, kulla insanin, kepada setiap orang, bi'amalihi, sesuai dengan amalnya, biidkhalihi ahlil jannati al jannatah, dengan cara memasukkan penduduk surga ke dalam surga, wa ahlin nari an-narah, dan memasukkan penduduk neraka an-narah, ke neraka. Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim. Awalam yahdi lahum, tidakkah menjadi petunjuk, awalam yahdi, tidakkah menjadi petunjuk, lahum, bagi mereka kafir, kam ahlakna, berapa banyak telah kami binasakan, kam ahlakna, berapa banyak telah kami binasakan, min qablihim, sebelum mereka, minal quruni, dari beberapa abad, manusia-manusia sebelumnya dari abad ke abad telah kami binasakan. Apakah ini tidak cukup menjadi petunjuk bagi mereka? Yamshuna fi masakinihim, kami binasakan mereka itu, yamshuna, halai berjalan mereka, fi masakinihim, di rumah-rumah mereka. Tiba-tiba Allah hancurkan padahal mereka sedang duduk-duduk di rumah. Ada yang di pasar, ada yang sedang bekerja. Tiba-tiba Allah turunkan azab, lalu mereka binasa. Inna fi dzalika laayatin, sesungguhnya di dalam hal itu, laayatin, adapun tanda-tanda kebesaran Allah, afala yasmaun, kenapa mereka tidak mendengar. Awalam yatabayyan, apakah belum jelas, lihaula'il mukadzibina lirrasul, bagi orang-orang yang mendustakan Rasul, mendustakan Nabi Muhammad, apakah belum jelas bagi mereka, kam ahlakna min qablihim, berapa banyak telah kami binasakan dari orang sebelum mereka, minal umamis sabiqati,
dari umat-umat yang telah lalu, yamshuna fi masakinihim, halai mereka sedang berjalan-jalan di rumah-rumah mereka, fayushahidunaha, lalu mereka menyaksikan kepada umat-umat yang telah lalu, ayanan, dengan nyata. Ka qaumi Hudin wa Salihin wa Lut, seperti kaum Nabi Hud dan kaumnya Nabi Saleh dan Nabi Lut. Umatnya Nabi Lut itu karena melakukan pengingkaran kepada ajaran Nabi Lut, yakni melakukan sodomi, suka laki-laki dengan laki-laki yang perempuannya lesbi, oleh Allah akhirnya diangkat kampung itu, dibalik dan tenggelam, tidak ada sama sekali, rata itu, seperti tidak pernah ada kampung sebelumnya. Dan itu mereka menyaksikan. Inna fi dzalika laayatin, sesungguhnya di dalam hal itu, laayatin, adapun tanda, wa'idatin, dan nasihat, yustadallu, yang dijadikan dalil, dijadikan argumen, biha, dengan ayat, ala sidqir rusul, atas kebenaran para utusan, allati ja'athum, yang telah datang siapa rusul, hum, kepada mereka, mukadzibin, wa butlani ma hum alaih, dan menjadi dalil atas kebatalan, ketidakbenaran sesuatu, hum, yang adapun mukadzibin, alaihi, atas ma, minasyirki, nyatanya berupa kemusyrikan. Afala yasma'u haula'il mukadzibun, apakah tidak mendengar siapa mereka-mereka yang telah mendustakan bir rasuli, kepada rasul, tidak mau mendengar mawaidallahi, kepada nasihat-nasihat Allah, wa hujajahu, dan argumen-argumen Allah, fayantafi'una biha, lalu mereka bisa mengambil manfaat, biha, dengan ma. Corona ini adalah nasihat Allah yang datang kepada kita, pasti ada penyebabnya. Corona itu bukan hanya dilihat dari perspektif medis, karena itu adalah mikroba, bakteri dan seterusnya, tetapi di balik itu adalah nasihat. Apakah mereka mau mendengar dengan hati nurani bahwa itu adalah azab dari Allah? Awalam yarau anna nasukul ma'a ilal ardil juruzi, apakah tidak melihat mereka orang-orang yang mendustakan Rasul ini, anna, sesungguhnya kami, nasukul ma'ah, mengarahkan air hujan, ilal ardi, ke bumi, al jurusi, yang tandus. Tidakkah mereka mau merenungkan kami mengarahkan hujan atau awan menuju ke tanah yang tandus? Fanukhriju bihi zar'an, lalu kami mengeluarkan bihi, dengan hujan, zar'an, akan tanaman, ta'kulu, yang bisa makan, minhu, dari zar', an'amuhum, apa binatang ternak mereka, wa anfusuhum, dan diri mereka, afala yubsirun, kenapa mereka tidak mau merenungkan. Awalam yaral mukadzibuna bil ba'si ba'dal maut, kenapa tidak merenungkan orang-orang yang mengingkari kebangkitan setelah adanya kematian. Annana nasukul ma'a ilal ardil yabisati, annana nasukul ma'a ilal ardil yabisatil ghalidati, sesungguhnya kami menghalau atau mengarahkan, menggiring hujan ke tanah yang kering, al ghalidati, lagi gersang, allati la nabata fiha, yang tidak ada tanaman di dalamnya. Lalu fanukhriju bihi zar'an, kami keluarkan dari tanah yang gersang itu, zar'an mukhtalifan, akan tanaman yang beraneka ragam, alwanuhu, apa macam-macamnya, tanaman yang beraneka ragam, ta'kulu, yang bisa makan, minhu, dari zar'an, an'amuhum, apa tanaman-tanaman, apa binatang ternak mereka, wa tataghadda, dan mengkonsumsi sebagai vitamin, ya, wida namanya. Wa tataghadda, dan mengkonsumsi bihi, dengan zara', abdanuhum, apa jasad-jasad mereka, badan-badan mereka, faya'ishuna bihi, lalu mereka hidup, bihi, dengan zar'un tadi. Afala yarawna hadhihin ni'am, apakah mereka tidak merenungkan nikmat-nikmat ini, bi'ayunihim,
dengan pandangan mereka. Faya'lamu, kemudian mereka meyakini, setelah merenungkan kemudian mereka meyakini annallaha alladzi fa'ala dzalika, sesungguhnya Allah yang telah melakukan akan hal itu, menghalau hujan ke tanah yang tandus kemudian muncul tanaman. Qadirun, ialah mampu ala ihya'il amwat, untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Wa nashrihim, dan menghalau mereka, membangkitkan mereka min kuburihim, dari kubur mereka. Para petani yang sedang menanam tanaman, setelah 1 minggu, 1 bulan dilihat nyulpu, tumbuh. Ini sebenarnya adalah i'tibar, nasihat dan juga bahwa suatu ketika nanti Allah akan menumbuhkan jasad-jasad yang telah terkubur itu juga tumbuh sebagaimana tanaman yang tumbuh dari tanah yang asalnya gersang. Jadi alam semesta ini adalah madrasah yang paling hebat untuk merenungkan hakikat kehadiran kita ke dunia. Kita hadir ke dunia ini oleh Allah sudah diberikan seperangkat alat pembelajaran yang sangat luar biasa, yakni alam semesta di sekitar kita ini. Petani ketika menanam tumbuh, itu hakikatnya dirinya nanti tumbuh di alam kubur, dibangkit. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin, dan berkata orang-orang yang mendustakan Rasul ini, mereka mengatakan mata hadzal fathu, kapan keputusan ini? Ancaman bahwa yang tak beriman akan masuk neraka. Mereka tanyakan kapan itu? In kuntum shadiqin, jika kalian wahai orang yang beriman, shadiqina ialah memang benar dalam keyakinannya. Shadiqina ialah benar. Ai artinya yasta'jilu, minta segerakan. Haula'il musyrikuna billah, siapa orang-orang yang musyrik kepada Allah, minta segerakan al-adzaba, akan siksa. Fayaquluna, kemudian mereka berkata, mata hadal hukmu, kapan keputusan alladzi yaqdi bainana, yang akan memutuskan apa hukum, bainana antara kita, wa bainakum dan antara kalian, bita'dzibina dengan disiksanya kami, ala za'mikum menurut sangkaan kalian, in kuntum shadiqina fi da'wakum, jika kalian memang benar-benar benar, in kuntum shadiqin, jika ada kalian shadiqin ialah benar, fi da'wakum dalam klaim atau tuduhan kalian, pengakuan kalian. Qul yaumal fathi la yanfa'ul ladina kafaru imanuhum wala hum yunzarun. Qul, katakan Muhammad, yaumal fathi, pada hari adanya keputusan Allah nanti, la yanfa'ul ladina kafaru, tidak akan bermanfaat kepada orang-orang yang kafir, imanuhum, apa kepercayaan mereka. Katakan Muhammad, nanti waktunya ketika Allah sudah memutuskan di kiamat, keimanan mereka yang diyakini itu tidak akan bermanfaat, walahum yunzarun, dan mereka tidak akan dilihat, diperhatikan, walahum yunzarun, dan mereka tidak akan walahum yunzarun, dan mereka tidak akan diperhatikan. Qul, katakan lahum bagi mereka, ayyuhar rasul, wahai utusan, yaumul qada alladzi yaqa'u fihi iqabukum, hari keputusan Allah yang akan terjadi di dalamnya, iqabukum, apa siksa kalian wahai orang kafir, wa yu'ayinuna fihi al-mauta, dan kalian mengalami langsung, wa yu'ayinuna, dan mengalami langsung, fihi, di dalam alladzi al-mauta, akan kematian, la yanfa'u, ialah tidak akan bermanfaat, al-kufaru, kepada orang-orang kafir, imanuhum, apa kepercayaan mereka, walahum yu'akhirun, berarti walahum yunzarun, mereka tidak akan ditangguhkan. Salah ya, walahum yunzarun, dan mereka tidak ditangguhkan, ai walahum yu'akhirun, mereka tidak akan ditangguhkan, ditaubati, untuk melakukan pertaubatan, wal murajaati, dan kembali ke jalan yang benar. Wa akhrajal Firyabi, dan mengeluarkan siapa Imam Al-Firyabi, wa Ibnu Abi Syaibata, wa Ibnu Jarir, wa Ibnul Munzir,
wa Ibnu Abi Hatim an Mujahid fi qaulihi tentang firman Allah qul yaumal fathi. Qala mengatakan Imam Al-Firyabi siapa Imam Mujahid, qala berkata siapa Imam Mujahid, yaumul fathi itu yaumul qiyamah adalah hari kiamat. Fa'arid anhum wantadhir innahum muntadirun. Fa'arid maka berpalinglah engkau Muhammad anhum dari orang-orang kafir, wantadhir dan tunggulah olehmu, innahum sesungguhnya mereka muntadiruna juga sedang menunggu-nunggu. Ai artinya fa'arid ayyuhar rasul, berpalinglah engkau wahai utusan, an haula'il musyrikin, dari mereka-mereka orang musyrik. Wala tubali, dan jangan engkau peduli bitakdibihim, dengan mendustakannya mereka kepadamu. Wantadhir, dan tunggulah olehmu ma akan sesuatu, Allahu yang adapun Allah saniun akan melakukan bihim kepada mereka. Tunggu balasan Allah kepada mereka. Innahum muntadirun, sesungguhnya mereka juga menunggu. Wa mutarabbisuna bikum, dan mengintai-ngintai mereka bikum kepada kalian, dawairasu akan tempat-tempat keburukan. Fayukhzihim, maka membuat sedih kepada mereka Allahu siapa Allah, maka akan membuat sedih kelak kepada mereka Allah siapa Allah. Wa yudilluhum, dan akan membuat hina Allahum kepada mereka. Wa yansuruka, dan akan menolong Allah kepadamu alaihim, untuk mengalahkan mereka. Wa qad fa'ala, dan Allah telah melakukan, seperti di dalam perang Badar. Allah menurunkan pasukan malaikat dari langit sehingga 313 itu hanya yang terlihat, tetapi yang tak terlihat lebih banyak dari itu. Jadi bukan 313 melawan 1000 itu banyak faktanya. Di medan perang itu yang tidak dipukul mati tibik itu bi malaikati musawwimin. Ada malaikat yang punya musawwimin, ada tanda-tanda lencananya, ini jenderal, letnan, kolonel. Malaikat itu kan juga punya kepangkatan. Waqad fa'ala, dan Allah sudah melakukan itu. Falahul hamdu, maka hanya bagi Allah lah alhamdu, adapun segala puji. Wallahu a'lam. Selesai tafsir dan keistimewaan sajadah. Harapannya kita ketika baca sajadah paham ke maknanya. Dan yang kedua, semakin yakin bahwa penjelasan hadis-hadis kemarin, orang yang ahli membaca surat sajadah qawiyul iman, ya. Qawiyul iman, qawiyul Islam wal iman, kuat iman dan keyakinannya. Makanya oleh beliau Ki As'ad dimasukkan sebagai salah satu dari surah Munjiat yang 7, biar santri Sukorejo imannya kuat. Ketika berjuang tidak goyah ketika melihat amplop. Jadi tidak bisa transaksi tawar-menawar hukum. Kalau agama sudah mengatakan putih, ya putih, jangan dibilang abu-abu. Nah, itu maksudnya mungkin ya. Tapi selebihnya hanya beliaulah yang lebih mengetahui kenapa ini dibahas. Karena di akhir zaman itu tantangannya bukan senjata ya, tapi yang warna merah-merah itu loh. Panding-panding itu loh. Panding-panding itu, sponsor-sponsor itu loh. Suratu Yasin, surah Yasin, khawasuha wa fadailuha, keistimewaan Yasin dan keutamaannya. Makkiyatun, surah Yasin ini diturunkan di Mekah. Wahya salah satu alafi harfin, ada 3000 huruf. Wasab umiatin wa tis'in wa ishrin kalimah wa ishrun kalimah, dan ada 729 kalimat. Wa salasun wa samanun ayatan, ada 83 ayat. An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa Yasin, dan adapun Yasin ini qalbul Quran, adalah jantungnya Al-Quran. La yaqra'uha, tidaklah membaca kepada Yasin rajulun, seseorang, yuridullah tabaraka wa ta'ala, yang berharap kepada keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala, wad darul akhirata, dan keselamatan di akhirat,
illa ghufira lahu, melainkan diampuni bagi orang itu. Waqra'uha, maka bacalah Yasin ini ala mautakum, atas orang yang mati di antara kalian. Ini dalil bahwa kita kalau tahlil baca Yasin. Mautakum ini ada dua versi ya. Pihak sebelah, teman sebelah itu mautakum ini orang yang mau hampir mati, sakarat itu. Biar mudah keluarnya roh, mautakum dari mayit. Tapi kalau ditafsiri mautakum ini adalah orang yang sudah mauti, ya tidak salah, mayitun mauta ya, amwat. Mayitun bisa juga mauta, orang-orang yang sudah wafat. Jadi tidak salah. Yang hanya membacakan Yasin kepada orang yang sakarat, kalau sudah mati tidak pernah dikirim Yasin, ya tidak salah juga tafsirannya mereka. Tapi kalau bagi kita pribadi yang Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, lebih bagus yakin kedua-duanya. Ini kalau atekeng tak rogi. Ketika kita meninggal dunia, anak kita membacakan kita surah Yasin karena kita yakin dan ternyata itu benar sesuai hadis Nabi ini benar, nyampe itu. Tapi kalau tidak percaya tidak nyampe, karena malam ya'taqid la yantafi. Jadi tidak rugi itu percaya itu. Orang tak usah pakai modal ya. Saya yakin Yasin dibacakan nyampe ke orang mati yang sudah dikubur. Dalilnya waqra'uha ala mautakum. Ternyata tidak nyampe, ya tidak rugi. Ternyata nyampe, untung. Yang tak percaya ternyata nyampe, rugi. Ya itu tak usah dalil lah. Tak usah dalil. Ayo ikut kelompok yang selalu untung atau yang resikonya rugi. Nah, ini caranya ya. Cara melakukan argumentasi. Rawahu Ahmad, meriwayatkan kepada hadis ini siapa? Imam Ahmad. Ini hadisnya riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Shahibul Musnad. An Ibnu Amrin an Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab. Anin Nabi, dari Nabi, annahu qala man qara'a Yasin, barang siapa yang membaca Yasin fi lailatin, di suatu malam. Sekarang misalnya baca Yasin, asbaha maufuran, maka ada di waktu pagi, maufuran dalam keadaan diampuni oleh Allah. Rawahu al-Bukhari. Jangan sampai punya pikiran begini, jakun bera esapora tusah. Lah, dosa ini yang paling susah diampuni, dan dosa inilah yang menjadi sumber kefakiran, sumber kesialan, sumber segala macam ketidaknyamanan, itu pasti dari dosa. Nah, jadi kalau ada amalan diampuni dosa, itu otomatis murah rezeki. Maka ada orang ketika nyabis kepada seorang yang alim, arif misalnya billah, itu minta amalan kiai supaya murah rezeki, istighfar 100 kali. Nah itu gitu. Kok istighfar, apa hubungannya istighfar dosa dengan rezeki? Nah, logikanya kayak gitu. Yang membuat kesialan, yang akan menghalangi rezeki dan segala macam, itu kesalahan kepada Allah, dosa. Orang yang baca Yasin malam, itu paginya diampuni oleh Allah. Ini dosa yang berkaitan dengan Allah ya. Kalau dengan manusia minta sabar dulu. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Wa qala aidan alhamdulillah alladzi akramani wa akrama ummati. Nabi bersabda, alhamdulillahilladzi akramani, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan aku, wa akrama ummati, dan telah memuliakan umatku, bi surati Yasin. Jadi Yasin adalah kehormatan dan kebanggaan Nabi dan umatnya. Wa ayatul kursi, dan ayat kursi, wa qul huwallahu ahad, dan juga qul huwallahu ahad. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin, barang siapa yang membaca Yasin, yuridu biha wajhallah, yang ia berharap dengan bacaan Yasin itu akan ridhonya Allah, ghufira lahu, maka diampuni lahu bagiman. Wa man qara'a Yasin, barang siapa yang membaca Yasin, fa ka'annama qara'al Qur'an sintai asyrata marratan, maka seakan-akan ia membaca Al-Qur'an 12 kali. Wa man qara'a Yasin, barang siapa yang membaca Yasin, wa huwa, sementara adapun man fi sakaratil maut, dalam sakaratil maut, ja'a ridwanun,
maka akan datang Ridwanu, maka akan datang siapa malaikat Ridwan, khazinul jannati, penjaga surga, datang bisyarbatin dengan membawa minuman min syarabil jannati, dari minuman-minuman surga, hatta yaskiyahu, sehingga memberikan minum siapa malaikat Ridwan hu kepada man yang berada dalam sakaratul maut, wa huwa, sementara adapun man ala firasyihi, sedang berbaring di atas kasurnya, hatta yamuta, sehingga ia wafat royana, dalam keadaan tidak kehausan, wa yub'as royana, dan akan dibangkit kelak dalam keadaan royan. Kalau sakit sudah hampir parah, sering baca Yasin. Biasanya juga yang di sampingnya mengiringi dengan bacaan Yasin. Qala Abu Thayyib fi Aunil Ma'bud, berkata siapa Imam Abu Thayyib dalam kitab Aunul Ma'bud syarhi Sunan Abi Daud, wala'allal hikmata, barangkali hikmahnya, fi qiraatiha, di dalam dibacakannya Yasin, alal muhtadi, di atas orang yang hampir wafat. Apa hikmahnya? li ayyasta'nisa bima fiha, agar supaya merasa terhibur, li ayyasta'nisa, supaya merasa terhibur siapa muhtadir, supaya orang yang hampir mati itu merasa terhibur, bima, dengan sesuatu, fiha, yang ada dalam surah Yasin. Tak paham ke maknanya Ustaz, makanya ngaji tafsir Yasin. Itu ada tafsir Yasin namanya Syekh Hamamizadah, satu tipis. Min dzikrillah, agar supaya ia merasa terhibur dengan isinya Yasin. Apa isinya Yasin itu? Min dzikrillahi, berupa zikir kepada Allah, wa ahwal qiyamati, dan keadaan-keadaan hal ihwal, keadaan kiamat, wal ba'si, dan dibangkit. Ini Yasin ini isinya zikir, isinya cerita tentang hari kiamat dan kebangkitan. Dia terhibur. Wa qala al-Imam Ar-Razi, berkata siapa Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, fi Tafsir Kabir, di dalam Tafsir Kabir, Tafsir Mafatihul Ghaib, al-amru bi qiraati Yasin, adapun perintah untuk membacakan surah Yasin, amman syarafal mautah, untuk orang yang hampir mati, ma'awurudihi qaulihi alaihi salam, di samping datangnya sabda Nabi alaihi salatu wassalam, likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'an Yasin, di samping ada hadis Nabi, sesungguhnya bagi setiap sesuatu adapun jantung, dan adapun jantungnya Al-Qur'an adalah Yasin. Apa itu manfaatnya diperintah membaca Yasin? Idzanun, ialah untuk memberitahukan, bi annal lisana, bahwa sesungguhnya lidah, hina idin, ketika itu, syarafal maut, ketika hendak meninggal, dhaiful quwati, ialah lemah kekuatannya. Lisan ini ketika hampir mati keluh, tak bisa ngomong dah. Wasakitul minnati, dan gugur apa minnah, keinginannya, cita-citanya, tak punya gairah. Keluh lidahnya, tak punya gairah. Lakinnal qalba aqbala Allah, akan tetapi hatinya tetap fokus kepada Allah. Bikulliyatihi, dengan keseluruhannya qalb. Jadi lidahnya keluh, badannya tidak bergairah, tetapi hatinya tetap fokus ke Allah. Makanya dibacakan fayuqra'u alaihi, maka perlu dibacakan alaihi, atas man syarafal maut, dibacakan ma, apa sesuatu, yazdadu, yang bisa menambah, kuwata qalbihi, akan kekuatan hatinya, wa yastamiddu tasdiqahu bil usul, wa yastamiddu, dan mengambil manfaat, mengambil madad, mengambil bantuan. Al-madad itu ya, istamadda, mengambil bantuan, mengambil bantuan, tasdiqahu, akan membenarkan Allah, bil usul, dengan yang pokok. Fahuwa, maka adapun tasdiqu bil usul, idzan amaluhu wa muhimmuhu, adalah amal perbuatannya. Fahuwa idzan amaluhu wa muhimmuhu, amalnya dan cita-citanya, niat-niatnya. Wa dzukira, dan disebutkan fi kitabil wasaya, dalam kitab wasaya, fi bab wasiyatin nabi, di dalam bab wasiatnya Nabi
sallallahu alaihi wasallam li Ali bin Abi Thalib kepada Ali bin Abi Thalib. Dimna hadisin tawilin di dalam kandungan hadis yang panjang. Ini ada wasiatnya Nabi kepada Sayyidina Ali, hadisnya panjang, tapi bisanadin dhaifin dengan sanad yang dhaif. Sanadnya dhaif memang. Tapi dhaif ini, hadis dhaif boleh dipakai untuk fadhailul a'mal. Kalau hukum tidak boleh, ini hukumnya haram apa halal? Hadisnya ini, tapi dhaif tidak boleh. Minimal hadisnya masyhur, apa hasan. Kalau dhaif tidak boleh hukum, tapi kalau dorongan motivasi ibadah tidak masalah. Qala berkata, qala bersabda Nabi, ya Ali, wahai Ali, waqra surat Yasin, bacalah surah Yasin. Fa inna fi Yasin asyru barakat, fa inna fi Yasin asyra barakatin, karena sesungguhnya ialah dalam surah Yasin asyra barakat, bukan asyru ya, itu isimnya inna mu'akhar. Asyra barakat, adapun 10 keberkahan. Ma qara'aha ja'i'un illa syabi'ah. Pertama, tidaklah membaca kepada Yasin siapa orang yang kelaparan kecuali kenyang. Coba baca Yasin, makan nasi sebungkus bisa kuat sehari nanti. Orang lapar baca Yasin bisa kenyang. Wala dom'anu illa ruwiyah, dan tidaklah membaca orang yang kehausan illa ruwiyah, melainkan dibuat apa? Ruwiyah, dibuat tidak haus, puas. Wala dom'anu, dan tidak membaca kepada Yasin siapa orang yang kehausan illa ruwiyah, melainkan dibuat puas, hilang dahaganya. Wala arun, dan tidak membaca siapa orang yang telanjang illa kusya, melainkan diberi pakaian. Maksudnya mungkin orang yang fakir insya Allah akan dimurahkan rezekinya. Wala azabun illa tazawwaja, dan tidaklah dibaca oleh orang yang jomblo, bujang, illa tazawwaja, melainkan akan menemukan jodohnya. Yang sudah mulai berumur sering-sering baca Yasin, insya Allah. Ini wasiatnya Nabi kepada Sayyidina Ali, bukan resepnya ini. Wala khaifun illa amina, dan tidaklah dibaca oleh orang yang ketakutan, khawatir, kekhawatiran, takut, illa amina, melainkan terjamin keamanannya. Wala masjunun illa kharaja, dan tidaklah orang yang dipenjara illa kharaja, melainkan akan keluar. Wala musafirun, dan tidaklah dibaca orang musafir illa u'ina ala safarihi, melainkan akan ditolong siapa musafir ala safarihi, atas perjalanannya. Safar di bis ke Jakarta misalnya, sering baca Yasin pagi sore, insya Allah dimudahkan di perjalanan. Wala man dhallat lahu dhallatun illa wajadaha, dan tidaklah orang yang hilang baginya dhallatun, apa suatu kehilangan, dibacakan Yasin illa wajadaha, melainkan ia akan menemukannya. Wala maridun illa bari'a, dan tidaklah membaca kepada Yasin siapa orang yang sakit illa bari'a, melainkan sembuh. Wala quri'at inda mayyitin illa khuffifa anhu, dan tidaklah dibaca Yasin inda mayyitin, di sisi orang yang akan meninggal atau yang sudah meninggal, illa khuffifa anhu, melainkan akan diringankan darinya. Kalau mau meninggal diringankan sakaratil mautnya. Kalau sudah meninggal dan ia disiksa, akan diringankan siksanya. Wa akhraja Ibnu Mardawayh an Ibnu Abbasin qala ijtama'at Quraisyun, berkumpul siapa orang-orang Quraisy di babin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di depan pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kasusnya Nabi yang dikepung, yang mau dibunuh oleh para jawara-jawara setiap kabilah. Sudah berkumpul di depan pintu Nabi, yantaziruna khurujahu, mereka menunggu keluarnya Nabi, liyu'duhu, untuk menyakiti Nabi. Fasyaqqa dzalika alaihi, maka menjadi berat dzalika, apa itu, ijtima'u Quraisyin alaihi, kepada Nabi. Nabi merasa susah karena terkepung. Fa'atahu Jibrilu, maka datanglah kepada Nabi siapa malaikat Jibril, bi surati Yasin, dengan membawa surah Yasin. Wa amarahu, dan memerintahkan Jibriluhu kepada Nabi, bil khuruji, untuk keluar, alaihi, menemui mereka.
Fa akhadha lalu mengambil Nabi kaffan akan segenggam min turabin dari debu. Wa kharaja dan keluar Nabi wa huwa sementara adapun Nabi yaqra'uha membacakan Nabiha akan surah Yasin. Wa yadurruh dan menaburkan Nabi at-turaba akan debu ala ru'usihim atas kepala mereka. Fama ra'auhu maka tidak melihat mereka hu kepada Nabi hatta jaza sehingga Nabi melewati mereka. Nabi lewat selamat untuk melakukan hijrah ke Madinah. Sementara tempat tinggalnya diganti oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Faja'ala ahaduhum yalmasu ra'sahu maka jadilah ini ja'ala af'alu syuru'. Faja'ala maka jadilah siapa salah satu dari mereka di antara mereka ini yalmasu ra'sahu memegang-megang kepalanya. Fayajidu turabah mengusap-ngusap kepalanya fayajidu turabah lalu dia menemukan ada debu. Wajah ba'dhum dan datanglah sebagian mereka faqala kemudian berkata ma yujlisukum. Jadi yang tak ngepung datang ke sana lalu bertanya ma yujlisukum apakah yang menyebabkan apakah yujlisukum yang mendudukkan apa makum kepada kalian untuk apa kamu duduk di sini. Qalu mereka menjawab nantadilu Muhammadan kami menunggu dan mengintai Muhammad. Faqala berkata ba'duhum laqad ra'aituhu dakhilan al-masjidah saya melihat Muhammad itu masuk ke masjid. Qalu mereka berkata kumu bangkitlah kalian faqad saharakum maka sungguh telah menyihir siapa Muhammad kum kepada kalian. Disihir pakai surah Yasin. Ada juga katanya itu. Kalau mau ditangkap polisi, bawa sepeda motor tak punya SIM, baca wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa asyayna ba'd kali 2 meter tangkap di polisi. Karena Yasinnya dibuat untuk hal yang salah. Ya salah, tak bawa SIM, tak bawa, tak manti. Kalau manti itu namanya istidraj itu. Cok pas acareta, manti kek. Waja'alna min baini aydihim saddun. Kayak baca polisi tak ningali. Polisi nek tabuk. Itu pun kalau tidak ditangkap, misalnya itu istidraj karena telah menyalahgunakan Quran. Wa naqala Syekh Hamamizada menukil siapa Syekh Hamamizada fi kitabihi tafsir surah Yasin. Riwayatan menukil kepada sebuah riwayat di dalam tafsir Yasin ini faman qara'aha fi subhi siapa yang membaca Yasin di waktu subuh yakunu fi amanillah idal masa maka dia berada dalam jaminan Allah sampai ke sore hari. Wa fi ayyi baldatin tuliyat dan di daerah manapun tuliyat dibacakan apa Yasin au fussirat atau ditafsiri apa Yasin. Jadi Yasinnya dibaca tafsirnya rafa'allahu anhumul bala maka Allah akan menghilangkan dari mereka al-bala akan bala wal qahta dan qahta laib laib itu bahasa Madura itu laib tidak ada makanan tuh paceklik laib itu bahasa Madura ya bukan live yang ini wal qahta dan apa tadi paceklik wal ghala dan harga yang mahal, harga mahal, minyak mahal, solar mahal itu bacain tafsir Yasin sering-sering. Ini kata Syekh Hamamizadah, bukan katanya Ustaz. Wa ta'un wal waba dan penyakit ta'un ini penyakit yang menular seperti demam, wal waba dan bencana yang mewabah ya seperti corona wal marad dan sakit bihurmatiha dengan kehormatan kebesaran surah Yasin. Wa man qara'aha dan barang siapa yang membaca Yasin fil laili di waktu malam yakunu ahluhu maka niscaya ada ahluhu apa keluarganya fi amanillah dalam jaminan Allah ila subhi sampai subuh. Wa idza quri'at dan apabila dibacakan Yasin alal mayyiti atas mayyit khuffifat maka diringankan anhu dari mayit
adzabul qabri atau khaffafat ya, maka meringankan apa surah Yasin anhu dari mayit adzabul qabri akan siksa kubur. In kana jika ada siapa mayit min ahlil adab termasuk orang yang disiksa, wa illa jika tidak termasuk orang yang ahlul adab, fatakunu maka ada apa Yasin fi rauhihi ialah di dalam kesejahteraannya, kesenangannya. Kalau dia tidak disiksa, ziarah ke wali-walinya Allah yang soleh, kok dibacakan Yasin, Yasinnya itu menjadi rauh, tambahan kesenangan. Warahatan fi rauhihi, warahatan ziyadatan, dan kesenangan yang bertambah. Li'annal qabra, karena sungguhnya kubur, imma radatun min riyadil jannah, ada kalanya kebun dari kebun-kebun surga, au khufratun min hufarin niron, atau lobang dari lobang-lobang neraka, jurang dari jurang neraka. Lidah oleh karena ini amaron Nabi memerintahkan bi qiraati Yasin, untuk membacakan Yasin alal amwat, kepada orang-orang yang sudah meninggal, endahu di sisinya, membacakan Yasin akan surah Yasin. Oh, mana tadi? Tidak amaran Nabi bi qiraati Yasin alal amwat. Oleh karena itu Nabi memerintahkan membaca Yasin terhadap orang-orang yang sudah wafat, bi qaulihi, dengan sabda Nabi, iqra'u ala mautakum surat Yasin. Ala ya. Bacakanlah atas orang yang mati dari kalian surah Yasin, rawahu Ahmad. Wa qala ma min mayyitin yamutu, tidaklah dari seorang mayit yamutu yang mati, fayuqra'u, lalu dibacakan indahu di sisinya Yasin apa surah Yasin, illa hawanallahu alaihi, melainkan meringankan Allah siapa Allah alaihi atas man. Akhrajahu Abu Nuaim. Tafsiruha wa bayanu ma'aniha, tafsir Yasin dan penjelasan maknanya. Yasin hadhil huruf, adapun huruf-huruf ini, wa wairuha, dan lainnya, minal hurufil muqatta'ati, dari huruf-huruf yang terpotong, fi awailis suwar, dari awal-awal surah, fiha ialah pada huruf muqatta'ah isyaratun, adapun isyarah, ila ijazil Qur'ani, kepada kemu'jizatan Al-Qur'an. Faqad waqa'a bihi tahaddil musyrikin, maka sungguh terjadi bihi dengan ijaz tahaddil musyrikin, apa tantangan terhadap orang-orang musyrik. Fa'ajazu, lalu mereka tidak mampu an mu'aradati, untuk melawan Al-Qur'an. Wa huwa ala mu'aradati, untuk melawan tantangan ya. Ala an mu'aradati, untuk melawan tantangan itu. Wa huwa adapun Al-Qur'an, wa huwa adapun Al-Qur'an murakkabun, ialah tersusun, min hadil hurufi, dari huruf-huruf ini, allati tatakawwanu, yang tercipta, yang tersusun atau tercipta, minha, dari huruf, lughatul Arab, apa bahasa Arab. Fadalla, maka menunjukkan ajzul Arabi, apa ketidakmampuan orang Arab, tidak mampu anil ityani bimislihi, untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an. Ma'annahum, padahal mereka ini afsahun nas, adalah paling fasihnya manusia, menunjukkan ala annal Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an itu wahyun minallah, adalah wahyu dari Allah. Akhraja Ibnu Mardawayh min tariq Ibnu Abbas qala Yasin Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ay ya Muhammad. Jadi dari Abdullah bin Abbas, Yasin ini adalah maknanya ya Muhammad, karena di antara nama-nama Nabi Muhammad itu adalah Yasin. Ala Yasin Habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi. Ala Yasin itu ala Muhammad maksud. Ini tafsirnya Abdullah bin Abbas. Wa akhraj Ibnu Abi Syaibah wa Ibnu Mundzir wal Baihaqi fi Dalail an Muhammad bin Hanafiyah fi qaulihi Yasin. Qala, berkata siapa Al-Baihaqi, siapa Muhammad bin Hanafiyah berkata ya Muhammad, Yasin maksudnya ya Muhammad.
Yasin wahai Muhammad wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an Al-Hakim yang penuh hikmah. Yuqsimu bersumpah Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, bil Qur'anil Muhkam, dengan Al-Qur'an yang dikokohkan, bima fihi, dengan sesuatu fihi yang ada dalam Al-Qur'an, minal ahkami berupa hukum-hukum, wal hikami dan hikmah-hikmah, wal hujaji dan argumen-argumen. Bersumpah dengan Al-Qur'an, innaka sesungguhnya engkau Muhammad laminal mursalin, sungguh termasuk utusan Allah. Innaka sesungguhnya ayyuhar rasul, sesungguhnya engkau wahai utusan, wahai Muhammad, laminal mursalina, termasuk orang yang diutus, biwahyillahi, dengan membawa wahyu Allah, ila ibadihi, terhadap hamba-hambanya. Membawa wahyu Allah kepada hambanya ini ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Ay ala tariqin mustaqimin, artinya di atas jalan yang lurus, mu'tadilin, yang moderat. Wa huwa, adapun tariqun mustaqim al-islamu, adalah Islam. Tidak ekstrim kanan. Kalau ekstrim kanan itu nanti jadi Wahabi. Sekonek-sekonek haram. Mana dalilnya? Kalau ekstrem kiri itu liberal, tidak mau dalil-dalilan, sudah semuanya pakai akal. Nah, Islam ini adalah tariqin mustaqim, yakni tengah-tengah, wasatiyah. Tanzilal azizir rahim, Al-Quran ini diturunkan oleh yang maha perkasa. Tanzilal azizir rahim, diturunkan oleh yang maha perkasa, ar-rahim, lagi maha pengasih. Ai hadal Qur'anu, artinya Al-Qur'an ini, tanzilul azizi, adalah diturunkan oleh Tuhan yang maha perkasa. Perkasa dalam apanya? Fintiqomihi, di dalam membalasnya, min ahlil kufri wal ma'asi, terhadap orang yang kafir dan maksiat. Ar-rahim, pengasih kepada siapa? Bimantabah, terhadap orang yang tobat. Mantabah ini orang yang tabat, tapi biasanya di seran WhatsApp itu, WhatsApp mantap. Mantabah itu bahasa Arab itu. Mantul. Ar-Rahim maksudnya bimantabah, kepada orang yang mantap taubatnya, kepada orang yang taubat, min ibadi, dari hamba-hambanya, wa amila salihan, dan beramal saleh. Untuk apa Al-Quran diturunkan oleh yang maha perkasa terhadap orang kafir, maha pengasih kepada orang yang beribadah dan bertaubat? Litunzira qauman ma unzira abauhum fahum ghafilun, litunzira, supaya memberikan peringatan engkau Muhammad, kauman, kepada sekelompok orang, ma unzira, yang belum diberi peringatan, ma'undiro, yang belum diberi peringatan, abauhum, siapa? Nenek moyang mereka. Supaya engkau bisa memberikan peringatan kepada kaum yang nenek moyangnya dulu belum mendapatkan peringatan, yakni orang-orang jahiliyah ini, umat Nabi Muhammad saat itu. Fahum ghafilun, maka adapun mereka kaum ghafilun, ialah lalai. Ay, artinya anzalnahu, kami menurunkan hu, akan Al-Quran, alaika, kepadamu, ayuhar rasul, lituhadzirah, supaya memberikan peringatan engkau bihi, dengan Al-Quran, kauman, kepada sekelompok orang, lam yundar, yang belum diberikan peringatan, abauhum, siapa? Nenek moyang mereka, min qablika, sebelummu. Wahum, adapun mereka kaum, al-arabu, adalah masyarakat Arab. Fahaulail qaumu, maka adapun kaum ini, ghafilun, yakni sahuna anil iman, mereka ini lalai dari beriman, wal istiqomati, dan istiqomah alal amali saleh, untuk melakukan amal saleh. Wa kullu ummatin, adapun setiap umat, yang qati'u, ialah terputus, anha, dari umat, al-inzaru, apa peringatan, taqa'u, yang terjerumus, siapa umat, fil ghaflati, di dalam kelalaian. Orang yang terjerumus dalam kelalaian biasanya tidak ada orang yang bangkit sebagai mundir. Wa fi hada, dan di dalam ayat ini, di dalam litunzira qauman ma unzira abauhum ini, dalilun, adalah merupakan dalil, ala wujubid da'wati, atas
kewajiban berdakwah, wa tadzkiri dan memberikan peringatan alal ulama'i terhadap para ulama billah wa syar'ihi. Dakwah dan tadzkir billahi wa syar'ihi kepada Allah dan syariatnya. Untuk apa tujuan dakwah ini? Liiqadil muslimin, untuk menyadarkan kaum muslimin min ghaflatihim, dari kelalaian mereka. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqa, sungguh pasti, al qawlu, apa keputusan azab sudah menjadi pasti, ala aktsarihim, atas sebagian besar mereka kaum, fahum la yu'minun, sementara adapun mereka aksaruhum ini la yu'minuna, ialah tidak beriman. Yang tidak beriman sebagian besar mereka pasti akan mendapatkan siksa. Ay laqad wajabal adabu, sungguh wajib apa siksa Allah, ala aksari haulil kafirin, kepada mayoritas atau sebagian besar orang-orang kafir. Ba'da'an uridah, setelah ditawarkan alihim kepada mereka, setelah ditawarkan atau disodorkan kepada mereka al haqqu, apa kebenaran, farafaduhu, kemudian mereka menolak kepada kebenaran itu. Fahum la yusaddiqun, mereka tidak membenarkan, billahi, kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, wala bi rasulihi, dan juga tidak percaya kepada utusannya, wala ya'maluna bi syar'ihi, dan tidak mengamalkan terhadap syariat Allah dan Rasulnya. Inna ja'alna fi 'anaqihim aghlalan fahiya ilal adhqani fahum muqmahun. Inna ja'alna, sesungguhnya kami, ja'alna, menjadikan, fi 'anaqihim, di leher-leher mereka, aghlalan, akan belenggu-belenggu. Kami letakkan belenggu di leher mereka. Fahiya, maka adapun belenggu itu, ilal adhqani, ke dagu mereka. Belenggunya itu sampai ke dagu mereka. Fahum mukmahun, maka adapun mereka ini, mukmahun, ialah ditengadahkan. Apa maksudnya? Ai inna ja'alna, kami menjadikan, kata Allah, haula'il kufar, kepada orang-orang kafir itu, alladzina uridu alaihimul haqqu, yang telah ditawarkan kepada mereka apa kebenaran, faradduhu, kemudian mereka menolaknya, wa asarru alal kufri, dan mereka terus-menerus kafir, wa adamil iman, dan terus-menerus tidak beriman. Itu kami jadikan, kata Allah, kaman ju'ila fi anaqihim aghlal. Jadi ini tamsil ya. Orang yang tak beriman itu kayak orang yang lehernya dibelenggu, belenggunya sampai ke dagu sehingga tidak bisa menunduk, tengadah begini. Nah, itu orang yang tidak beriman. Oleh Allah diilustrasikan seperti orang yang terbelenggu. Kaman ju'ila, seperti orang yang dijadikan, diletakkan, fi anaqihim, di leher-leher mereka, aghlalun, apa belenggu-belenggu. Fajama'at atau fajumi'at aidihim, maka dikumpulkanlah tangan-tangan mereka ini, ma'anakihim, dikumpulkan bersama leher mereka. Jadi tangan dan lehernya disatukan di belenggu, tahta adqanihim, di bawah dagu mereka. Karena seperti itu posisinya, fattaru ila raf'i ru'usihim, lalu terpaksa mereka untuk mengangkat kepala mereka, ila sama'i, ke atas. Fahum maghlulun an kulli khairin, maka mereka ini terbelenggu, an kulli khairin, dari setiap kebaikan. Terbelenggu, tidak mendapatkan kebaikan. La yubsirunal haqqah, mereka tidak bisa memandang kebenaran karena matanya terus memandang ke atas. Wala yahtaduna bihi, dan tidak mendapatkan petunjuk ilaihi, kepada khair, ilaihi, kepada hak. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa awshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna, dan kami menjadikan, min baini aydihim, di hadapan mereka, saddan, akan dinding, wa min khalfihim saddan, dan di belakang mereka juga ada dinding. Fa awshaynahum, maka kami butakan mereka, fahum la yubsirun, maka adapun mereka, la yubsiruna, tidak bisa melihat. Wa ja'alna, dan kami jadikan, min amamil kafirin, di hadapan orang-orang kafir ini, saddan, akan dinding atau penutup. Wa min waraihim saddan, di belakang mereka juga ada dinding. Fahum, maka adapun kufar, al-kafirin, bimanzilati man, adalah dalam posisi orang,
Fahum maka adapun kafirun bimanzilatiman ialah dalam posisi orang sudda tariquhu yang sudda yang ditutup, sudda yang ditutup, tariquhu apa jalannya man, min baini yadaihi dari hadapan mereka, wa min khalfi dan dari belakang. Terjebak macet ini, dari depan ditutup, di belakang ditutup. Ini ilustrasi orang kafir. Fa'maina absarahum, lalu kami butakan absarahum akan pandangan mereka, bisababi kufrihim sebab kekafiran mereka, wastikbarihim dan keangkuhan mereka. Fahum la yubsiruna rusydan, maka mereka pun tidak bisa melihat kepada petunjuk, wala yahtadun dan tidak bisa mengambil hidayah. Jadi yang dimaksud matanya kami butakan, maksudnya hati mereka ini dibutakan, tidak bisa melihat, seakan-akan macet kalau di jalan. Itu kalau macet itu kan tidak bisa lihat depan belakang, ya ada mobil, mobil kayak gitu, hidupnya macet. Wa kullu man qabala da'watal Islam, dan setiap orang yang menerima kepada ajakan Islam, kepada dakwah Islam, atau bukan menerima ya, menghadapi. Wa kullu man, adapun setiap orang yang menghadapi atau menyambut dakwatal Islam kepada dakwahnya Islam, bil i'radi dengan cara berpaling, wal inadi dan penentangan, fahuwa maka adapun man haqiqun bil adabi, ialah nyata dengan mendapatkan iqab, siksa. Wa akhraja Abdul Razzaq wa Abdu bin Humaid wa Ibnul Mundhir an Ikrimah. Qala, berkata siapa Ikrimah, kana nasun minal musyrikin min Quraisyin, ada siapa sekelompok orang dari kaum musyrik, min Quraisyin dari kabilah Quraisy, yaqulu ba'dhum li ba'din, mereka berkata kepada sebagian yang lain, law ra'aitu Muhammadan la fa'altu bihi kada wa kada, andai kata aku melihat Muhammad, la fa'altu bihi kada wa kada, niscaya aku akan lakukan kepada Muhammad itu begini-begini. Saya kalau ketemu Muhammad akan saya ginikan. Nah, ketika Nabi mendengar seperti itu, fa'atahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu mendatangi kepada mereka siapa Nabi. Wahum, sementara adapun mereka ini musyrikin ini, fi halqatin, di dalam halqah, ini halqah lingkaran, apa kelompok gitu, kompol, fil masjidi, di masjid. Fawaqafa, lalu Nabi berdiri, alaihim, menghadapi mereka. Jadi Nabi ini berani. Jadi tidak benar kalau Nabi kemudian ketika diganggu tidak melawan itu karena takut, tidak, karena itu perhitungan. Seperti misalnya dalam Sulhul Hudaybiyah, itu Nabi terkesan mengalah, tapi ternyata strategi siasat Nabi luar biasa. Dalam Sulhul Hudaybiyah itu seakan-akan Nabi itu dihina-dinakan. Isi perjanjiannya sangat merugikan. Di antaranya orang Mekah yang ke Madinah wajib dikembalikan oleh orang Madinah ke Mekah lagi. Sebaliknya orang Madinah yang lari ke Mekah, orang Mekah tak wajib mengembalikan. Ini kan seakan menyakiti sahabat itu. Sayyidina Umar waktu itu yang hadir sudah getelan kapi itu, mau dianu oleh sana. Tapi Nabi terima. Ketika tanda tangannya itu tulisan Muhammad Rasulullah, disuruh hapus Rasulullahnya. Saya yang tahu kamu tuh Muhammad putranya Abdullah, bukan utusan. Hapus, dihapus. Gencatan senjata 10 tahun, itu ada banyak isinya. Ternyata ini luar biasa, meskipun terkesan itu menyinggung perasaan sebagian sahabat karena dihinakan. Yang lari ke Mekah, dari Madinah ke Mekah tak wajib dikembalikan, tapi kalau orang Mekah yang ikut ke Nabi lari ke sana, membelot ke sana, wajib dikembalikan. Ternyata ini kalau dipikir siasat Nabi. Kalau orang Madinah yang sudah masuk Islam kemudian membelot ke Mekah, balik lagi ke Mekah, itu Nabi tidak usah susah-susah untuk menyeleksi keimanan sahabatnya. Berarti yang balik ke Mekah itu berarti tak ongkuan beriman, itu tidak serius berimannya. Sebaliknya kalau ada penduduk Madinah membelot ke Mekah, penduduk Mekah membelot ke Madinah, tiba-tiba ada yang ke sana itu lari,
itu wajib dikembalikan supaya Nabi tidak resiko dan sahabat. Jangan-jangan yang ke sana itu bawa misi spionase. Nah ini ternyata efektif, seleksi yang tidak membutuhkan biaya itu. Dan saat itu juga Nabi leluasa untuk berdakwah karena ada gencatan senjata. Sehingga Nabi ngirim surat ke Muqawqis, ngirim surat ke Kisra dan seterusnya. Tapi Allah berkuasa dengan kudrah iradahnya, belum sampai berapa tahun kufar Mekah telah melakukan pelanggaran di mana sekutunya Nabi diserang oleh sekutunya Mekah. Lalu Nabi melakukan invasi ke Mekah, penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijriah dengan 12.000 pasukan. Dari 4 sayap diserang, diantaranya oleh Bilal yang membawa pasukan dibagi 4. Mekah waktu itu tidak berkutik, menyerah tanpa syarat. Itu barokahnya Nabi tadi taktik di Sulhul Hudaybiyah. Idza jaa nasrullah wal fath. Dan penaklukan kota Mekah itulah yang menjadi cikal bakal Islam menjadi tersebar di semenanjung Arabia sampai ke negara-negara lain. Cikal bakalnya di Fathu Makkah. Awalnya dari tadi perjanjian yang seakan tidak seimbang secara zahir, ternyata menang. Jadi Nabi ini bukan karena takut kadang. Ini Nabi sedang siap. Kalau saya lihat Muhammad akan saya lakukan gini-gini. Nabi dengar, didatangi oleh Nabi. Dan ternyata mereka sedang fi halqah fil masjid, berada dalam halqah ini kayak halaqah itu, bundaran. Fawaqafa alaihim, lalu Nabi berdiri menghadapi mereka, faqara'ah Yasin wal Qur'anil Hakim hatta balagha la yubsirun, sampai kepada ayat la yubsirun, dibacakan Yasin oleh Nabi. Summa akhadha turaban, kemudian Nabi mengambil debu, faja'ala yadurru ala rusim, kemudian Nabi menaburkan debu itu ala rusim kepada kepala mereka. Fama yarfa'u ilaihi rajulun tarfa'u, maka tidak bisa mengangkat ilahi kepada Nabi rajulun, siapa seseorang, tarfahu akan pandangan matanya. Ketika ditaburi debu itu enggak ada yang berani mengangkat kepala ke Nabi, atau bisa juga makna ngantok api ini. Wala yatakallamu kalimatan, dan tidak mampu bicara sepatah kata pun. Summa jawazan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi lewat. Faja'alu yanfaduna turab, lalu mereka menepuk-nepuk at-turaba akan debu, an ru'usihim, dari kepala mereka, waluhahum, dan janggut mereka. Wallahu ma sami'na, wallahi ma sami'na, wallahi ma absarna, wallahi ma aqalna. Setelah menepuk-nepuk debu dari kepala mereka, mereka mengatakan, wallahi ma sami'na, demi Allah kami tak mendengar apa-apa. Wallahi ma absarna, demi Allah kami tak melihat apa-apa. Wallahi ma aqalna, demi Allah kami tidak bisa berfikir. Linglung. Wasawa'un alaihim ma'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wasawa'un, dan sama saja, alaihim kepada mereka, anzartahum apakah memberikan peringatan engkau Muhammad hum kepada mereka, am lam tunzirhum ataukah tidak memberikan peringatan engkau Muhammad hum kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Artinya yastawi inda haulal kufar, sama di hadapan orang-orang kafir, al mu'anidina, yang keras kepala, tahdiruka, apa peringatanmu, lahum kepada mereka, ayuhar rasul, wahai Muhammad, wa adamu tahdirika, dan tidak memberikan peringatan engkau. Jadi memberikan peringatan atau tidak memberikan peringatan itu sama. Fahum la yusaddiqun, mereka tidak akan mempercayai, wala ya'malun, dan tidak akan mengamalkan. Ini bahasa Jawanya podhoai. Podhoai, nasihatin teh nasihatin pakun. Wa hadza dalilun ala wujubi da'wah ala sabilit taqah. Adapun ini wasawaun alaihim amdatahum, ini dalilun adalah merupakan dalil ala wujubid da'wati, atas kewajiban berdakwah,
ala sabilit taqati, sesuai kemampuan, bil amri wan nahyi anil munkar, sekedar kemampuan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Al amru bil ma'ruf itu lebihan itu ya. Al amri bil ma'ruf mestinya itu, wan nahyi anil munkar ditambah ala sabilit taqati bil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Walau kanu la yaqbalunaha, sekalipun ada mereka la yaqbalunaha, tidak akan pernah menerima kepada dakwah itu. Kenapa? Li'annal wajib 'alal ummah, karena kewajiban 'alal ummati terhadap umat ini, kewajiban kepada umat Nabi Muhammad ini, at-tabliu adalah menyampaikan. Wa amal hidayatu fahiya mauqulatun ilallah, sementara adapun hidayah fahiya mauqulatun ilallah, maka itu diserahkan kepada Allah. Kita hanya menyampaikan, hidayah itu Allah yang ngurus, maka tugas kita hanya mendampingi. Lagian ada perkataan yang terkenal, dawuh terkenal dari Mbah Maimun itu dalam satu player itu ya. Ketika kita menghadapi anak didik, santri atau anak buah di kamar, sawaun alaihim a'amdartahum am lam tundirhum la yu'minun pakunta atoro, nasihati ya, sadarkan katanya, siapa tahu suatu ketika nanti di hari kiamat ketika kita butuh pertolongan, tangan anak ini nanti yang dia akan mengulurkan tangannya untuk Ustaz, sepuluh Ustaz, gue dalam bawa senakal Ustaz. Tangannya dijulurkan. Padahal dulu di kamar hampir putus asa. Ini selalu buat onar misalnya apa. Tapi dia sabar. Ternyata ketika pulang, dia jadi kiai. Ada ilmu, ada sesuatu yang barokah dan itu menjadi titik di mana dia sadar. Ternyata ketika di akhirat masuk surga, ketua kamarnya yang dulu pas-pasan amalah. Ternyata ditarik. Ini dauhnya Mbah Maimun. Maka jangan pernah putus asa, jangan pernah sakit hati. Siapa tahu dia kelak yang akan mengulurkan tangannya menyelamatkan kita. Kita tidak paham dari siapa kita akan mendapatkan pertolongan. Dikit lagi ya. Dikit lagi, ini maksudnya sampai wadrib lahum. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa asyara rahmana bil ghaib fabashshiru bimaghfiratin wa ajrin karim. Innama tunziru, hanya saja memberikan peringatan engkau Muhammad. Hanya saja bisa atau mampu memberikan peringatan engkau Muhammad, man ittaba'a dzikra, kepada orang yang mau menerima akan peringatan. Jadi kalau di atas ayatnya adalah orang kafir itu sama saja dikasih peringatan, tidak diperingati sama tak akan beriman. Innama tunzirah, hanya saja bisa memberi peringatan engkau Muhammad, manittaba', kepada orang yang mau mengikuti al-dzikra, akan peringatan. Yang bisa dinasihati itu santri ya yang memang punya karakter, bakat, bisa menerima. Cuman kita tetap yang memang dilihat bakatnya tak bakat kan ada itu ya, ada orang tuh yang dilihat itu potongannya tak potongan memang. Tapi kenapa kok tetap diajak? Ya itu kalau dalam istilahnya jam'ul jawami itu hal ya'khudhu fil muqaddimat, apakah dia mau mengambil premis apa usaha. Abu Jahal itu sudah dipastikan oleh Allah di alam azali tidak beriman, tapi dia masuk neraka disiksa. Kenapa? Kok ditaklif tetap beriman? Buktinya ketika tidak beriman disiksa. Karena dia tidak mau berusaha untuk menjemput hidayah Allah itu, menutup. Hanya saja engkau mampu memberikan peringatan dan masuk ke hatinya orang yang mau menerima peringatan. Wa khasyar rahmana, dan ia takut kepada Ar-Rahman, kepada Allah yang Maha Pengasih. Bil ghaibi, takut bil ghaibi dengan hal-hal yang gaib, khawatir di akhirat. Fabashshiru bimaghfiratin wa ajrin karim. Fabashshiru, maka berikanlah kabar kegembiraan Muhammad kepada manita ma'dzikrah bimaghfiratin, dengan mendapatkan ampunan, wa ajrin karim, dan pahala yang besar.
Innama yanfa'u, hanya saja bermanfaat, tahdziruka apa peringatanmu Muhammad, man amana kepada orang yang beriman, bil Qur'ani kepada Al-Qur'an, wattaba'a dan mengikuti ma akan sesuatu fihi yang ada dalam Qur'an, bayannya ma min ahkamillahi berupa hukum-hukum Allah, wa khafa ar-rahmanah dan juga takut kepada Allah yang bersifat Rahman. Haitsu la yarahu ahadun illallah, sekiranya tidak melihat kepadanya siapa seorang illallah kecuali Allah. Fabashirhu, maka berikanlah kabar gembira kepada orang tersebut, bimaghfirati minallah, dengan mendapatkan ampunan Allah, lidunubihi bagi dosa-dosanya, wasawabin dan mendapatkan pahala minhu dari Allah, fil akhirati di akhirat, ala amali sholihati atas amal-amalnya yang saleh. Wa huwa adapun sawab dukhulul jannah adalah masuk ke dalam surga. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami akan menghidupkan orang-orang yang telah mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan mencatat kami ma qaddamu akan sesuatu qaddamu yang telah melakukan mereka. Mencatat apa yang mereka lakukan. Wa asarahum, dan mencatat juga asarahum, jejak-jejak mereka, jejak peninggalan mereka. Wa kulla syai'in, dan kepada sesuatu, mencatat kepada segala sesuatu. Ahsainahu, kami kumpulkan hu akan kulla syai' fi imamin mubin, di dalam catatan yang nyata. Inna nahnu nuhyil amwat, sesungguhnya kami akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati jami'an semuanya. Dengan cara apa? Biba'sihim yaumal qiyamah, dengan dibangkitkannya mereka pada hari kiamat. Wa naktubu ma amilu, dan kami mencatat ma amilu apa yang mereka lakukan, minal khairi wasyarri, dari kebaikan dan keburukan. Wa asarahum, dan kami mencatat pula asarahum akan jejak peninggalan mereka, allati asar kanu, yang ada mereka sababan ialah menjadi sebab, fiha di dalam asar, fi hayatihim pada kehidupan mereka, wa ba'da mamatihim, dan ketika wafatnya mereka. Apa yang dimaksud jejak langkah mereka itu, jejak peninggalan mereka, min khairin berupa kebaikan, kal waladis saleh seperti anak yang saleh, itu adalah asar. Wal ilmin nafi, dan ilmu yang bermanfaat, was sadaqatil jariyati, dan sedekah jariah. Wa min syarrin, dan juga bisa jejak peninggalan itu berupa keburukan, kasyirki seperti kemusyrikan, wal isyani, dan kemaksiatan. Wa kulla syai'in ahsainahu, dan kepada segala sesuatu, ahsainahu yang kami kumpulkan hu akan ma, fi kitabin wadihin, dalam buku yang jelas. Wa huwa adapun kitabun wadi, ummul kutub adalah ummul kutub. Wa ilaihi, dan kepada Allah, marji'uha adapun kembalinya ummul kutub. Wa huwa adapun ummul kutub yang dimaksud Allahul Mahfud adalah Lauh Mahfud. Di Lauh Mahfud itu sudah tercatat semua takdir-takdir kita, bergelantungan. Katanya dalam tafsir dijelaskan, orang wali Allah itu bisa menatap ke Lauhil Mahfud, di mana di sana bergelantungan takdir-takdir manusia. Karena hatinya para wali Allah itu bersih, seperti cermin, terlihat. Maka kadang orang kasyaf, bisa melihat hal yang akan terjadi bagi seseorang. Itu karena tembus ke Lauhil Mahfud, di sana ada catatan-catatan amal dan segala macamnya, takdir dan lain sebagainya. Dan itu bisa diminta dengan doa. La yaruddul qada illa du'a, wa la yazidul umr illa al-bir. Asyarat hadil ayah al-karimah, memberikan isyarah apa ayat yang mulia ini, bi annahu, bahwa sungguhnya yang bawi sepantasnya, selayaknya, ala kulli mri'in atas setiap orang, ayu jahidah berusaha keras, haqqa juhdihi dengan sebenar-benar usahanya, liyakuna rajulan sholihan, setiap orang harus berusaha maksimal untuk menjadi orang soleh, nafi'an mubarakan, lagi bermanfaat dan memberi berkah, li ahlihi bagi keluarganya, wa mujtama'ihi dan masyarakatnya, wa watanihi dan tanah airnya, hatta yasira sehingga menjadi
siapa seseorang ini qudwatan hasanatan lahum, menjadi teladan yang baik bagi mereka, teladan yang baik bagi mereka fil khairi, dalam kebaikan, wan naf'i, dan kemanfaatan. Fayadkuruhu, maka mengingat kepada dia annasu, siapa manusia, ala mamariz zaman, di sepanjang masa. Ka'annahu hayyun hadirun, seakan-akan dia hidup, hadirun, terus hadir, bainahum, di tengah-tengah mereka. Ma'anahu qad mata, padahal mereka sudah mati. Wa yuhfaru jasaduhu tahta turab, dan dikubur jasad mereka di bawah tanah. Seperti ke As'ad, ke Syamsul, ke Fawaid, Syekh Dhafir, ini sampai sekarang hidup di tengah-tengah kita, padahal jasad mereka sudah dikubur di barat masjid. Kenapa? Manusia mencatat asarohum, mencatat apa? Peninggalan mereka. Ila hadratin Nabil Mustafa, sampai ke belakang nanti disebut wala arwahiyun kasan, itu disebut seakan tidak mati padahal sudah puluhan tahun. Kita yang masih hidup tidak ada yang nyebut, jadi kita ini odik tapi tidak senyebut. Sebaliknya beliau-beliau itu sudah mati tapi wanaktubu ma qaddamu wa asarahum. Maka kita harus berusaha. Isyarahnya ayat ini biasanya kalau haul, jadi kalau haul ayatnya ini inna nahnu, nah itu kalau backgroundnya pakai ini pas itu. Kalau maulid laqad kana lakum fi rasulillah, nah itu harus sesuai background ya. Backgroundnya walimatul hitan tapi qul huwallahu ahad di belakang, nah, itu tak nyambung. Jadi background itu bisa menjadi miniatur dari acara itu apa gitu. Miniatur. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu. Nah itu nanti kalau buat background untuk haul. Di bawahnya baru nanti temanya apa gitu ya. Tapi grand anunya, tema besarnya ayat ini. Di bawahnya kecil apa misalnya, menapak tilasi almarhum siapa misalnya. Untuk apa ini tadi? Biar yang hadir itu bisa mengambil iktibar terhadap kesalehan yang dihauli. Dan memang haul itu tidak boleh bicara politik kecuali politik kebangsaan yang bersangkutan almarhum. Tapi kalau dijadikan momentum untuk kampanye, numpang-numpang ini, itu cangkolang kepada yang dihauli, tak boleh. Sementara mereka sudah mati, dia sudah mati, wa yufaru jasadu tahta turab, dan dikubur jasadnya yang mulia di bawah tanah. Fahada huwa halus salafis salih. Inilah hal ihwalnya ulama salaf, minal ulama al-amilin, dari ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, alladzina taraku asaron azimatan, yang telah meninggalkan jejak peninggalan yang sangat besar, nafi'atan lil Islam, yang bermanfaat bagi umat Islam, bagi Islam, wal mujtama', dan masyarakat, minal muallafat, dari karangan-karangan, wal ma'ahid al-islamiyati, dan pondok-pondok pesantren, wa majalisil ta'lim, dan majelis ta'lim, wa subulil khairat, dan jalan-jalan kebaikan. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim an Jarir ibn Abdullah al-Bajali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mentradisikan satu tradisi baik, falahu, maka ialah bagi man ajruha, adapun pahalanya sunnah itu, wa ajru man amila biha, dan pahalanya orang yang mengamalkan kebaikan itu atau kesunahan itu atau tradisi itu, min ba'dihi, sesudah ia meninggal, min ghairi ayyang qusah min ghairi ayyang qusah, tanpa berkurang, min ujurihim, dari pahala-pahala yang mereka dapatkan, syai'un, apa sesuatu. Mereka dapat 100, yang menjadi pelopor pertama juga dapat 100. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mentradisikan tradisi keburukan, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha, maka baginya dosanya sayyi'ah, wa wizru man amila biha, dan juga dosanya orang yang melakukan keburukan itu, min ba'dihi, setelah ia meninggal, la yanqusu, tidak berkurang, min auzarihim, dari dosa-dosa mereka, syai'un, apa
sesuatu. Summa tala hadil ayat, kemudian Rasulullah membacakan kepada ayat ini wa naktubu ma qaddamu wa asarahu. Jadi pandai-pandailah mengukir prestasi kebaikan di dunia, jangan mengukir prestasi keburukan. Itu yang mendirikan kontes kecantikan dunia itu, yang bikini-bikini itu kalau dosanya 10 kali sekian orang. Kan melihat aurat tidak boleh. Nah, itu kan ada konteks kecantikan dunia. Mau melihat apanya itu dilihat. Itu 1000 orang yang melihat, 1000 dosa dikalikan, diberikan ke dia. Hadisnya sahih, ini juga hadisnya ditemukan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Hadis ini sekaligus menjadi tahsis atau bayan terhadap keumuman hadis yang terkenal itu. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Hindarilah hal-hal yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Wa fi riwayatin wa kulla dhalalatin finnar. Bid'ah itu apa? Sesuatu malam yuhad fi hadir Rasul, sesuatu yang tak pernah ditemukan di zaman Nabi. Itu muhdatsat namanya, perkara baru. Tapi apakah setiap perkara baru itu sesat? Tidak. Harus dikompromikan dengan hadis man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajruman amila biha. Sehingga Izzuddin Abdussalam dan ulama-ulama yang lain kemudian mencetuskan ada istilahnya bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Ini nanti teman sebelah bilang, itu orang NU abai keboy. Sejak kapan ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah? Mau istri hasanah ada. Kita jawab begini. Gimana cara jawabnya? Ya kalau kami dianggap ahli bid'ah karena telah membagi bid'ah jadi 2, padahal Nabi tak pernah menyatakan ada 2. Dalam hadis kullu bid'atin hanya dhalalah, tidak ada bid'ah kismaini, tidak ada. Oke, saya terima. Tapi Anda juga bid'ah. Kenapa? Karena kamu juga membagi bid'ah ada 2, bid'ah akhirat, bid'ah duniawi, dan bid'ah ukhrawi atau diniyah, bid'ah agama dan bid'ah dunia. Jadi kalau dibilang mikrofon ini tidak ada di zaman Nabi, itu bid'ah, mereka nerima. Itu namanya bid'ah dunia. Jadi itu bukan yang kita bahas. Paham ya? Jadi kita tidak boleh nolak begini kepada teman sebelah itu. Ini buktinya ada mikrofon. Anda kan pengajian pakai mikrofon. Anda juga ahli bid'ah karena menggunakan mikrofon. Tidak, itu bukan persoalannya. Ini kan dunia, bid'ah dunia. Yang kita bahas adalah bid'ah akhirat. Nah, kita jawab, sejak kapan Nabi membagi bid'ah ada 2? Nah, itu. Sejak kapan? Kamu juga ahli bid'ah sama dengan saya. Sama bid'ahnya. Nah, itu ya, itu cara. Jadi tidak tepat kalau andai kata sering kalau ini kan juga bid'ah di zaman Nabi tidak ada, karena setiap bid'ah adalah yang tidak ditemukan di zaman Nabi. Mereka pasti menghindar dengan bahasa itu. Dan ini disebut oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam Mafahim Yajibu an Tusahhah. Itu uraian ini disebutkan. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah ija'ahal mursalun. Shadaqallahul adzim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad